Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, selama bulan ini insyaallah kita akan ngaji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani, untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bagaimanapun kita mempunyai tanggung jawab yang suci untuk membumikan, untuk meneladani akhlak Rasulullah. Bukankah ajaran yang dibawa Rasulullah SAW adalah ajaran tentang akhlak? Tapi sayangnya, seribu sayang, justru ini yang menjadi kekurangan kita semua. Bahkan kita saat ini sedang mengalami krisis akhlak. Maka dari itu, mari kita terus ngaji akhlak Rasulullah SAW. Nah, salah satu akhlak Rasulullah yaitu tentang pentingnya bersyukur. Karena syukur ini juga menjadi bagian dari muamalah kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu bagaimana juga membangun hubungan yang baik, yang membangun, yang konstruktif di antara sesama manusia. Nah, definisi syukur itu adalah ma'rifatun ni'mah wal qana'atu laha. Jadi kita akan dianggap bersyukur kalau kita menyadari bahwa betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Jadi kita mengetahui, menyadari, dan setelah itu wal qana'atu laha, dan kita puas apapun yang kita terima dari nikmat itu, besar dan kecilnya. Pasti kita dalam hidup ini selalu mendapatkan keberkahan dari rezeki, besar dan kecilnya. Maka sebagai ekspresi syukur adalah kita harus puas menerima apapun yang kita terima. Karena yang kita harapkan dari rezeki yang kita terima adalah keberkahan dari rezeki itu. Besar tapi tidak berkah, lebih baik kecil tapi berkah. Tentu kita berharap mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah. Itu adalah mimpi dan keinginan kita semua. Tetapi apapun yang Allah berikan kepada kita dari rezeki, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada, harus puas. Maka disitulah kita akan dianggap benar-benar bersyukur. Maka para ulama mengatakan salah satu ekspresi syukur adalah irfanul ihsan. Kita begitu menyadari betapa besarnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Allah sangat baik, sangat mulia, sangat agung, telah memberikan anugerah kepada kita semua. Dan karena itu, anugerah yang Allah berikan, kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita, jangan kita simpan untuk diri kita, melainkan kita harus menyebarluaskan. Baru kita akan dianggap benar-benar bersyukur. Tapi kalau kita menimbun-nimbun harta, naudzubillah kikir, maka kita sungguhnya tidak syukur. Maka di dalam Al-Quran ini juga harus menjadi pegangan kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan terus menambah rezekiku kepadamu.
Jadi bagi kita yang selama ini mendapatkan rezeki yang mungkin kategorinya tidak besar atau sulit mendapatkan rezeki, mungkin karena kita kurang bersyukur. Mari kita terus bersyukur, karena janji Allah kalau kita senang bersyukur dengan mensedekahkan harta yang kita punya, maka Allah akan melimpahkan rezekinya kepada kita semua. Maka salah satu kunci agar terus mendapatkan rezeki yang melimpah adalah syukur. Nah sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur, maka azabku amat pedih. Maka saya selalu mengatakan kepada umat Islam, definisi kafir bukan semata-mata karena keluar dari agama atau berbeda, menganut agama yang berbeda dengan kita. Di dalam ayat Al-Quran jelas sekali, orang yang tidak bersyukur maka dia juga disebut dengan kafir, yaitu kafir nikmat, tidak bersyukur atas nikmat yang rezeki diberikan kepada Allah. Maka kita yang muslim ini, kita bisa menjadi kafir kalau kita tidak bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Di dalam ayat yang lain, imma syakuran wa imma syakiran wa imma kafuran. Jadi jelas sekali. Jadi apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau kita termasuk orang yang kufur? Maka berhati-hatilah. Kita dituntut untuk terus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Karena itu Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, man la yashkurullah la yashkurun nas. La yashkurullah man la yashkurun nas. Jadi kira-kira artinya bahwa kita belum dianggap bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada manusia. Jadi oleh karena itu kita harus terus menebarkan syukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan mengucapkan terima kasih. Itu penting sekali, bagian dari akhlak kita. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kelompoknya, maka jangan lupa kita untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Kalau kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah. Maka kalau ditanya bagaimana akhlak dalam syukur ini, ada 3. Yang pertama, asyukur bil qalbi, ya syukur dengan hati. Karena bagaimanapun salah satu tanda syukur kita adalah dengan terus membersihkan hati kita dan menggelorakan cinta. Nah, cinta itu adalah bagian dari ekspresi syukur kita. Kalau kita diberi rezeki yang melimpah, maka cinta kita kepada Allah harus melimpah dengan mengingat Allah. Cinta kita kepada manusia juga terus melimpah. Karena sekali lagi dikatakan tadi, salah satu ekspresi syukur itu adalah menyebarluaskan rezeki membagi rezeki yang telah kita terima. Yang kedua, asyukur bil lisan. Asyukur bil lisan ini tentu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mencerminkan rasa syukur kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan memperbanyak dzikir-dzikir, ucapan-ucapan yang itu merupakan refleksi. Nah, asyukur bil jawarih. Maka setelah itu adalah syukur dengan seluruh anggota tubuh kita.
Jadi alhamdulillah mata kita masih bisa melihat. Alhamdulillah kita masih bisa berpikiran positif. Alhamdulillah kita masih bisa mempunyai tangan untuk menulis hal-hal yang baik. Alhamdulillah masih kita punya lisan untuk kita sebarkan melalui program di YouTube ini. Alhamdulillah kita masih punya kaki untuk melangkah ke jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Disinilah kemudian syukur itu adalah totalitas dalam kehidupan kita. Maka sahabat Islam ramah, Rasulullah memberikan satu pesan kepada kita agar kita jangan pernah berhenti bersyukur. Di banyak riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah selalu bangun di tengah malam melakukan sholat dan zikir sehingga kakinya membengkak. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan ibadah bangun tengah malam, berdoa secara terus-menerus? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Dosa-dosamu yang masa lalu dan yang akan datang sudah diampuni." Tetapi apa sabda Rasulullah kepada Siti Aisyah? "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah kamu senang melihat saya sebagai hamba yang selalu bersyukur? Allah, sahabat Islam ramah, Rasulullah sendiri sebagai utusan Allah, sebagai kekasih Allah yang sudah dijamin hidupnya di dunia dan di akhirat, terus mengatakan, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Tidakkah kamu senang jikalau aku menjadi hamba yang terus bersyukur? Dan oleh karena itu kita melihat para nabi-nabi terdahulu juga adalah mereka yang mempunyai akhlak syukur dalam hidupnya. Tidak pernah berhenti untuk mensyukuri rahmat dan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, sehingga hidupnya selalu diberkahi dengan rezeki yang melimpah, dengan jalan-jalan kebajikan yang itu membentangkan kebaikan bagi umatnya. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua bagaimana hubungan Rasulullah dengan nabi-nabi dan umat terdahulu. Rasulullah bersabda, "Al-anbiya'u ikhwah," bahwa sungguhnya para nabi-nabi terdahulu itu adalah bersaudara. Li'illatin, selayaknya keluarga-keluarga, ummahatuhum syatta, umatnya beraneka ragam, wa dinuhum wahid, sungguhnya agama mereka satu. Bahwa semua agama mengajarkan pentingnya syukur ini. Maka kita beruntung menjadi umat Rasulullah SAW. Kita selalu dibekali dengan akhlak-akhlak yang akan menenangkan, membahagiakan hati kita. Nah, oleh karena itu sahabat Islam ramah, mari kita memilih jalan syukur ini. Mari kita jauhi jalan kufur ini. Salah satu syukur kita dalam konteks sesama umat Islam membangun persaudaraan, apapun mazhab dan kelompok kita. Dalam konteks keindonesiaan, kita harus menerima perbedaan dan kebinekaan yang ada di antara umat agama-agama. Ekspresi syukur adalah menjaga toleransi, jangan berpecah belah. Indonesia adalah rahmat Allah bagi kita semua. Maka kita syukuri dengan menjaga kebinekaan itu. Nah, sahabat Islam ramah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Rasulullah yang terus bersyukur dan tidak kufur. Karena hati-hati kita pun bisa menjadi kafir kalau kita tidak mensyukuri rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan esok hari. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.